Din amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin tentang hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di mana kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab minum. Hadis Nabi tentang adab minum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini hadis yang singkat, dan hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam. Hadis ini hadis yang singkat dan juga menerangkan tentang sempurnanya agama Islam. Dari mana kita tahu bahwa hadis ini menunjukkan atas kesempurnaan agama Islam? Karena Rasul menerangkan bagaimana tata cara, kaifiyat dalam seorang minum. Dari sisi mananya yang menunjukkan sempurna? Dari peraturan seseorang ketika minum. Kenapa? Karena dalam Islam itu bukan hanya sekedar diterangkan bagaimana seseorang beribadah kepada Allah. Bukan hanya saja di dalam Islam itu diterangkan menghormati manusia, memuliakan sesama manusia, tetapi juga urusan minum yang setiap hari kita lakukan itu diajarkan. Adabnya itu sampai diajarkan. Ya. Kalau kita melihat agama-agama selain agama Islam, mana dapat kita tentang adab-adab demikian, adab minum, adab makan. Sebelumnya kita bahas adab makan, adab memakai sendal, dan ini bukan perkara yang remeh. Kenapa? Karena Islam ini tidak memandang mana yang penting, mana yang nggak penting. Semua syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi semuanya penting. Jangan menganggap remeh suatu amalan yang dilakukan oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Rasul. Kadang ada orang yang sedikit kurang kurang memuliakan. Kajian kumpasnya minum tentang tauhid gitu loh, tentang syirik gitu loh, mantap. Padahal semua yang Rasul sampaikan juga termasuk syariat. Walaupun masalah minum Rasul menyampaikan. Kenapa? Karena Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisannya berbicara kecuali wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Keduanya di dalam kita beragama ini jangan seperti prasmanan. Tahu prasmanan? Dulu jenengan kalau lagi walimah, kondangan gitu kan, banyak makanan di situ, diambil yang pengen, yang nggak pengen lewat gitu, ditinggalin. Agama Islam nggak seperti itu, mana yang pengen diambil, nggak pengen dilewatin, nggak begitu. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, maka masuklah kalian ke dalam Islam yang kafah. Kafah itu semuanya, total ya. Nah, yang ketiga, bahwa agama Islam ini, bahwa hadis ini menerangkan kesempurnaan Islam sampai urusan minum pun diajarkan ya. Maka ini apa? Ilmu bagi kita, agama ini agama yang sempurna. Kenapa? Karena bukan hanya mengatur antara makhluk dengan Al-Khaliq, bukan mengatur saja antara makhluk dengan makhluk, tetapi sampai adab dan etika sehari-hari pun diajarkan ya. Makanya nggak benar ketika ada seorang yang mengatakan agama Islam itu sama dengan agama yang lainnya. Islam itu semua agama itu sama. Yo, gimana mau sama? Ya, gimana mau sama semua agama? Ya, bagaimana Islam itu dikatakan sama dengan agama yang lainnya? Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena agama Islam itu sumbernya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan yang lainnya ya belum tahu. Mungkin ada buatan manusia, mungkin ada dari buatannya sendiri ya. Ketika menyamakan Islam sama dengan agama yang lainnya, semua agama sama, ini orang lagi nyamain antara manusia dengan robot. Tahu robot? Disamakan dengan manusia, yang jelas beda. Manusia bisa bernafas, robotnya nggak bisa nafas. Ketika ada orang mengatakan semua agama sama, maka aslinya orang ini lagi menyamakan antara manusia dan robot. Dia sama robot. Kalau disamakan pun dia nggak mau. Berarti jenengan sama kayak robot ya. Loh, kok sembarangan? Loh, jenengan menyamakan agama semuanya sama. Agama yang lainnya pun mengatakan demikian. Agama pun, mereka pun mengatakan nggak sama dengan yang lainnya. Begitu. Nah, kita lanjutkan jemaah. Jadi agama Islam di antara daya tariknya, kesempurnaannya adalah karena adanya peraturan-peraturan tadi. Bukan peraturan cara ibadah antara seorang hamba dengan ya kepada Allah, tetapi juga peraturan urusan yang mungkin bagi sebagian orang itu remeh, aturan minum. Tapi justru dalam agama Islam banyaknya peraturan-peraturan yang ada menunjukkan sempurna. Ya. Kita kalau mau masukin anak sekolah juga Pak, harus jelas. Yang jelas apanya? Jelas peraturannya. Jangan mau masukin anak sekolah, datang ke sekolah Pak. Ini sekolahnya masuknya jam berapa Pak? Tanya kepala sekolahnya. Masuknya Pak, iya bebas. Loh kok bebas? Iya. Nggak masuk juga nggak apa-apa. Terus seragamnya apa Pak? Bayarnya berapa? Seragam nggak penting. Nggak pakai seragam, nggak pakai baju ya boleh. Ini nggak ada peraturan sekolah. Ya. Terus ininya bayarnya berapa? Bayarnya harus mahal. Ya udah jelas apa? Nggak jelas pelajarannya, nggak jelas masuknya, seragamnya nggak jelas, bayarnya mahal.
Mungkin kita pun nggak mau. Ini sekolah apa-apa ini. Kenapa? Nggak ada peraturan. Ya. Maka apa? Kita pun demikian dalam melihat mengkaji agama kita ternyata diatur, justru peraturan dalam agama kita menunjukkan agama Islam sempurna. 6. Bahkan yang menunjukkan sempurna dalam urusan sehari-hari adalah di dalam seorang itu minum. Minum. Ada aturannya. Sesuatu yang masuk ke mulut, sesuatu yang masuk lewat mulut kita, ada aturan dalam Islam, jemaah. Ada aturannya. Ya. Kenapa? Karena aturan-aturan ini yang menjadikan sehat baik jasad dan roh. Aturan-aturan ini kalau kita ikutin dalam Islam ini akan menjadikan sehat jasad dan rohnya. Karena sumber kesehatan di dalam roh itu hati. Dan sumber kerusakan dalam badan seorang itu perut. Maksudnya bukan perutnya, tapi yang masuk. Ya, masuk ke perut macam-macam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu alla wahyal qalbu." Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik jasadnya. Ya, maksudnya baik dalam apa? Dalam rohnya. Karena antara roh dan jasad ini nggak bisa berpisah. Kalau berpisah nanti apa? Ya, kematian. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging ini itu rusak, maka rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahui sumbernya itu adalah hati. Ya, hati. Ini sehat rohaninya. Ya, sehat rohani. Sumbernya kesehatan rohani dari hatinya. Kemudian sumber kesehatan jasmani, jasadnya. Dari mana sumbernya? Dari apa? Dari sesuatu yang masuk lewat mulut kita. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam memenuhi wadah atau kantong yang lebih buruk dari perut. Ya, dari perut. Ya. Apa maknanya? Bukan perut sumber penyakit, tetapi perut itu sebagai kantong. Ya. Kantong yang lebih buruk dari perut bagi manusia. Kenapa? Masuk yang makanan, minuman masuk, sehingga bisa menjadikan sumber penyakit kerusakan jasad dari mana? Dari perut. Dari perut, karena nampung semuanya. Nah itu, makan apa aja jadi. Mau tahu gula, tahu bakso, tahu mercon juga ada. Semuanya bisa masuk perut. Nah, ada makanan mukodimah, ada makanan pembuka, ada makan inti, ada makan penutup, ada cuci mulut. Makanya sumber itu jadinya. Ya. Orang kan begitu, ada makanan itu, ada mukodimah, ada makan pembuka, makanan inti, makanan penutup, cuci mulut, cuci gigi sekalian. Ya. Apa kata Rasul? Bihasbi ibni Adam ukulatun, aslinya bagi seorang itu cukup ukulatun, makan itu beberapa suap. Aslinya, cuman kan kita enggak. Ya, bersuap-suap. Bukan beberapa suap, tapi bersuap-suap. Enggak terhitung.
Ya. Tujuannya apa makan? Yuqimna sulbahu, agar bisa menegakkan punggungnya alias bisa berdiri. Ya. Maka tujuan makan itu aslinya kata Rasul ukulatun yuqimna sulbahu, agar apa? Ya bisa berdiri. Ya, bisa bisa berdiri, bisa meninggikan punggungnya. Ya. Bukan memajukan perutnya. Bukan memajukan perut. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang makan beberapa suap masih kurang, apalagi pas lagi lauknya enak gitu kan. Daripada makannya dikit nanti ngelindur. Makannya enak ya. Oh, ini kan kata Rasul beberapa suap aja. Ternyata karena makannya enak ngelindur gitu kan. Boleh tambah. Kalau mau tambah, apa kata Rasul? Fasulusun li ta'amihi. Maka sepertiganya di perut itu sepertiganya untuk makanan. Wasulusun li syarabihi. Sepertiganya untuk air. Untuk minum. Ya, untuk minuman. Wasulusun li nafasihi. Sepertiganya untuk nafas. Tapi kalau semuanya penuh sama makan, nafasnya susah. Ya, nafasnya apa? Jadi susah. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Kalau kita enggak, sepertiga nasi goreng, sepertiganya apa? Mie ayam, sepertiganya lagi. Ya. Wah, akhirnya ketika kenyangan apa? Sendawa keluar lagi nasinya. Kenapa? Kebanyakan. Nah, ini Rasul menerangkan kepada kita adab dan akhlak dalam makan dan minum. Diatur. Kenapa? Ini sumber kebaikan jasmani dan rohaninya. 6. Kemudian juga diterangkan di dalam Islam yang menunjukkan ya, kesempurnaan agama Islam itu karena diatur ya apa yang masuk, kemudian porsinya, dan yang ketiga caranya. Dalam adab makan dan minum ya, dalam Islam itu diatur apanya? Yang masuk, yang kedua porsi, yang ketiga caranya masuknya ya. Yang pertama cara masuknya ya, diatur dalam Islam. Makan dan minum itu diatur. Apa yang dimakan, apa yang diminum, diatur juga ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Itu diatur. Yang dimakan, yang diminum diatur, yang masuk itu diatur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di bumi, dari rezeki yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal. Bukan permasalahannya makanannya, tetapi juga apa? Ya, dari mana mendapatkannya. Diatur. Masa air putih nggak boleh? Bukan masalah air putihnya. Termasuk juga apa? Cara mendapatkannya ya. Halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam mentafsirkan ayat ini tadi jemaah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, beliau mengatakan
di dalam menjelaskan kulu mimma fil ardi halalan, makanan yang masuk itu halal. Apa maksudnya? Kata beliau dalam mentafsirkan ayat ini, halalun lakum tanawuluhu wa laysa bighasbin wala sariqatin wala muhassalatun wala muhassalan bimuamalatil muharramati au muayyanin alal muharram. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan halalan adalah cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya dari mana? Ya. Bukan dari cara menipu, bukan cara mencuri, ataupun cara korupsi. Nah, begitulah. Ya. Atau dengan cara-cara yang diharamkan di dalam syariat. Itu namanya halal. Kemudian wa thayyiba, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa kata beliau thayyiba? Laisa bi khabithatin kal mayyiti wad dami wal lahmil khinzir. Bukan dari yang diharamkan. Seperti apa? Seperti bangkai, darah dan babi. Ya. Tuh tafsirnya bukan cuma bukan cuma carinya bukan hanya cara mencarinya, tetapi yang dimakan pun itu ada aturannya. Jadi yang dimakan ini pertama dari apa? Dari cara mencari dan dari yang dimakannya itu. Saya bener kok halal kok, saya carinya kerja, jualan dari pagi sampai malam. Ya. Tapi ketika makannya belinya yang diharamkan. Ya, belinya yang diharamkan, minumannya apa? Ya, minumannya khamr. Ya, ketika diingatkan, wah ini bukan khamr kok, lihat ini mereknya bukan khamr kok, gitu kan. Terus mereknya apa? Ini mereknya onta kok, gitu kan. Ya. Hati-hati. Ya. Sesuatu yang haram sekarang itu kan nggak disebutkan langsung asli dari apa? Dari mereknya. Jangan tertipu dengan merek. Ya. Masih mending apa? Masih mending ada misalnya masih mending minuman yang halal walaupun mereknya babi. Gitu kan. Halal kenapa? Cuman merek. Daripada khamr mereknya onta. Nah, ini nipu namanya. Enggak, mereknya onta nih, bukan mereknya isinya. Ya, masih mending apa? Air minum yang halal walaupun mereknya babi gitu. Daripada minuman yang haram mereknya onta. Nah, sekarang kan banyak begitu. Ya, orang tertipu dengan merek, bukan apa? Dengan isinya. Ya. Maka beliau mengatakan, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, maknanya yang masuk dari dua sisi. Pertama adalah cara nyarinya, yang kedua yang dimakan. Yang dimakan bener apa? Nasi, tapi nyarinya apa? Dari hasil nipu, dari hasil ngerampok. Ya, nah ini diatur dalam Islam. Yang keduanya adalah porsinya. Jadi porsi. Ya, dalam porsinya pun diatur dalam Islam. Bukan cuma makan sama tetapi juga porsinya pun Islam mengajarkan jemaah. Apa itu tadi? Rasul mengatakan dalam hadis tadi, bihasbi ibni adama ukulatun yukimna sulbahu. Aslinya bagi anak Adam itu cukup beberapa suapan. Ukulatun itu maknanya beberapa suap. Ya nggak banyak lah. Ya, ukulat itu apa? Beberapa. Ya. Kenapa yukimna sulbahu? Hanya untuk apa? Aslinya untuk menegakkan punggungnya. Untuk menegakkan punggungnya. Makanya kalau kita lihat Rasul itu kan makanya nggak kayak kita gitu. Bahkan pernah Rasul pernah dalam keadaan kalau kita ngeliat dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, tapi bagi beliau mungkinnya bukan kesulitan. Beliau dikatakan apa?
Wa kana yamurru ala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatu syuhurin. Ya. Rasul itu pernah melewati selama 3 bulan berturut-turut, ya, ma indahu ta'amun yutbah, tidak ada makanan yang dimasak. 3 bulan berturut-turut itu apa, dapurnya nggak ngebul jemaah. 3 bulan. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya begitu gimana, Bu? Jangankan 3 bulan, 3 hari aja nggak masak, nggak ada makanan nih Rasul sampai 3 bulan berturut nggak ada apa, nggak ada makan yang untuk dimasak. Ya. Kalau orang hari ini baru suaminya 3 hari ya langsung, Mas, udah pulangkan saya aja Mas ke rumah orang tua. Waduh, nyerah ya Mas. Ya. Itu Rasul loh. Ya. Rasul sampai pernah 3 bulan berturut-turut. Ya. Padahal apa? Istrinya berapa? Istrinya 9 jemaah. Ini baru istrinya berapa jenengan? 1 sama. Sampai demikian jemaah. Apa kata Rasul? Apa diceritakan? Wa kana ya'isu 'alal ma'i wa tamr. Dan selama 3 bulan berturut-turut makannya cuma kurma, makan kurma dan apa, dan air putih. 3 bulan makannya apa, kurma dan air putih. Sarapan kurma 3, makan siang kurma air putih, makan malam kurma air putih. Kuat nggak jenengan kira kalau gitu? Sehat bener itu jenengan tuh. Coba dah. Kita itu kan gampang bosenan. Ya, paling makan kurma aja kalau pas puasa. Ya. Itu pun ketika di hadapannya ada gorengan sama kurma, yang diambil duluan mana? Jujur aja. Gorengan dulu kok. Ya. Loh, ini kan kalau kurma sunat tat, betul. Kalau gorengan wajib tat. Kurmanya sunnah, Pak. Gorengannya sih wajib. Ya. Nah, jadi porsi tadi disebutkan yaitu apa? Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasihi. Pokoknya orang yang kebanyakan makan kekenyangan itu susah nafasnya tuh. Bukan berarti nggak boleh makan kenyang, yuk silakan kan begitu. Ya, tapi apa? Ya, apalagi kalau pas lauknya enak wajar kan gitu. Kalau makannya dikit lauknya enak tuh nanti ngelindurnya Pak makan. Ya, tapi diatur. Kenapa? Tadi sebagai sumber dari penyakit kan tadi dari mana? Dari perut. Wadahnya penyakit kolesterol, darah tinggi, ya, paru-paru, rupa-rupa sekalian. Itu apa? Sumbernya dari awalnya dari yang dimakan. Makanya kan kalau sudah banyak penyakit, kurangi ini, kurangi itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Ya mungkin karena sebelumnya berlebihan mungkin. Nah, bahkan disebutkan ya, ada salah seorang ya, ya disebutkan ada salah seorang dokter ya, menyatakan penyakit perut meningkat di bulan Ramadan. Aneh nggak Jawa? Penyakit perut meningkat ketika ya meningkat di bulan Ramadan. Aneh, bulan Ramadan puasa kok banyak penyakit perut nih. Kenapa? Bukan karena puasanya, ya, tetapi ketika puasa itu kalau sudah buka udah itu. Nah di situ, ketika apa? Sudah nggak peduli lagi. Pertama porsinya, yang kedua yang dimakannya sudah. Ya, akhirnya itu banyak apa? Banyak orang yang ya meningkat sakit perutnya, bukan puasanya, tapi tadi yang masuk ke perut. Begitu ya, langsung buka adzan langsung nasi sebungkus, nasi padang ya, mie ayamnya arem-aremnya 5, gorengannya 7. Banyak bener nih ya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang ketiga adalah dalam Islam diatur caranya. Ya, pertama tadi apa?
yang masuk dari cara mendapatkan dan ya yang dimakan itu. Kemudian porsi yang ketiga, caranya pun diatur. Mungkin orang yang kena penyakit mungkin diantaranya karena nggak perhatian ini, ya, yang dimakan apa, porsinya bagaimana, dan caranya juga termasuk. Nah, coba kalau diikutin ini, insya Allah Pak sehat. Makanya Rasul lihat sampai pernah makan 3 bulan lamanya, sarapan, makan siang, makan malam, kurma sama air putih. Orang makan kurma paling berapa sih? 3 aja udah apa? Sudah kenyang. Ya. Rasul pernah kita dengar sering sakit-sakitan kayak kita? Pernah disebutkan oleh para sejarah dalam sirah Nabawiyah. Itu Rasul semasa hidupnya, seumur hidupnya itu pernah sakit sekali atau 2 kali jemaah. Seumur hidupnya. Sakit itu sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Kalau kita sebulan berapa kali? Wah, ada masuk angin, ada apa lagi? Ya. Dikit-dikit kena angin, masuk angin, kerokan. Ya. Makan kebanyakan, muntaber. Waduh, dah. Dikit-dikit apa? Ya itu tadi. Coba kalau diikuti, kita ngikutin bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita itu, ya biar umatnya itu sehat gitu. Ya. Makanya banyak, karena mungkin sering sakit ya mungkin karena kita itu nggak mau ikut aturan yang sudah dicontohkan. Makanya Rasul pernah kita dengar Rasul kerokan, meriang, masuk angin, kan nggak pernah. Justru yang begitu ya sering kita, ya, hujan dikit pilek, ya, panas dikit meriang, kena angin masuk angin, sampai di rumahnya disediakan apa? Kayak apotik mini. Apotek apa? Apotik mini. Waduh, obat masuk angin, ada obat ini udah sedia dulu. Kenapa? Sakit-sakit. Rasul itu seumur hidupnya cuma sekali, dia mengatakan 2 kali. Nah, sehat berarti. Bagaimana caranya? Yang pertama di dalam makan ataupun minum dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha 'azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, faqala syaitanu la mabita lakum wa la asya'a." Apabila salah seorang itu masuk rumah, kemudian dia berzikir dengan membaca bismillah ketika masuk rumah. Ya, jangan lupa. Tentunya setelah assalamualaikum bismillah. Ya, ini sering kita lupa. Dengan keluar masuk rumah berapa kali sehari? Wow, udah pinggu pangkaping. Bolak-balik maksudnya. Ya. Apa kata Rasul? Ketika seorang tersebut berzikir dan membaca bismillah, ingda dukhuli ketika masuk, kemudian wa ingda ta'amihi ketika makan. Ya, maka setan itu marah semua. Faqala la mabita lakum wala asya. Kita hari ini nggak dapat tempat tidur, nggak dapat makanan, ya, nggak dapat apa? Tempat tidur di rumah tersebut, dan tidak ada apa? Tidak ada makanan buat kita. Karena orang ini masuk rumah baca bismillah dan ketika makan membaca bismillah. Ya. Tapi kalau lupa atau mungkin nggak baca, emang seringnya nggak baca, ya. Ya itu tadi, mungkin di rumah adanya sering ribut karena mungkin ada setan ya. Atau makan banyak nggak kenyang-kenyang. Ada nggak orang begitu? Ada. Saya pernah punya teman itu makan porsinya dia itu mungkin untuk 2 orang. Makan sendiri dia itu. Kuat tapi yo. Ya mungkin karena dibantuin sama setan mungkin. Ya apalagi kalau nggak baca bismillah. Ya, kita apa? Baca bismillah. Kemudian yang keduanya adalah dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dengan tangan kanan. Ya. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Rasul bersabda, apabila kalian makan, ya, apabila salah seorang kalian makan, falyakul biyamini. Maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya.
Ya. Bagaimana Ustaz, saya dari kecil sudah kidal atau kidal, sudah biasa kiri. Ya makanya dirubah, kan bisa dibiasakan. Ya. Kalau mungkin untuk nulis mungkin masih mending, untuk makan ya masih bisa, dirubah. Tapi susah ya, susah kan awal-awal. Tapi kalau nggak dibiasakan ya seperti itu terus. Ya, dibiasakan. Falyakul biyaminih, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminih, dan apabila engkau minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena setan makan dan minumnya pakai tangan kiri. Jangan pernah lihat setan makan. Dari saya nggak pernah. Ini dari hadis Rasul sama. Ya, kita mendapat di hadis ini dari Rasul. Ya. Karena setan makan minumnya itu dengan menggunakan tangan kirinya, maka kita menyelisihi. Ya, nah itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan tentang amalan ini, sehingga Islam mengajarkan bagaimana tata cara dan adab seorang yang makan minum. Ya. Kenapa? Karena di sini ketika kita mengikuti bagaimana adab dan etika, ya, bagaimana Rasul mengajarkan, itu adalah pahala juga buat kita. Jangan sampai setiap hari kita makan, kita minum tapi lupa, sehingga apa? Sehingga nggak dapat pahala. Maka ingat, bukan hanya sekedar saya kebiasaannya pakai tangan kanan, bukan, tetapi tangan kanan menggunakan untuk makan dan minum sebagai apa? Ya, sebagai ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan ya malam hari ini. Ya insyaallah taala, ya di sini belum selesai ya pembahasannya. Ya, kita insyaallah taala akan ya kita sampaikan lanjutannya. Ya, tentang la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Janganlah kalian makan minum ya dalam badan berdiri. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.